Di sebuah gua yang gelap, terdengar satu kata yang mengubah sejarah. Wahyu. Dari bisik itu, komunitas kecil menata nilai, aturan, dan lembaga yang menembus gurun, kota, dan lautan. Dalam perjalanan dari pengajaran lisan ke perpustakaan, dari majelis kecil ke istana pemerintahan, lahirlah sebuah peradaban yang mengajarkan sains, hukum, dan pemerintahan. Ini bukan sekedar kisah individu, ini kronik transformasi sosial. Bagaimana iman menjadi tata dan tata menjadi peradaban. Ini adalah cerita tentang bagaimana dunia berubah ketika kata-kata menemukan struktur untuk hidup. Padang pasir bukan hanya hamparan pasir. Ia adalah jaringan kafilah, oasis, pasar, dan rumah-rumah batu yang menyimpan kontrak sosial lama, kabilah, patronase, dan ritual ziarah yang memadukan keagamaan lokal dan perdagangan. Di pusat jaringan ini berdiri Ka'bah, bukan sebagai pusat doktrin tunggal pada kala itu, melainkan pusat ritual dan perdagangan di mana pengaruh budaya bertemu. Struktur sosialnya menguatkan solidaritas klan, tetapi juga melahirkan ketidaksetaraan. Orang miskin, yatim, perempuan sering menjadi korban praktik-praktik yang mengokohkan status quo. Dalam suasana itulah muncul figur yang dipanggil umat sebagai Nabi, Nabi Muhammad. Seorang pedagang, dijiwai kesendirian malam di gua, menerima wahyu yang mengusik tatanan lama. Wahyu pertama itu bukan protokol kenegaraan, ia adalah pemanggilan moral, menegakkan keadilan, menolak penindasan, dan menuntut perlindungan bagi yang lemah. Namun pesan moral saja tidak cukup. Untuk bertahan di bawah tekanan, caci maki, pemboikotan koloni, ancaman, pesan itu harus menemukan bentuk praktis, aturan muamalah, mekanisme redistribusi, dan ritual yang memperkuat identitas kolektif. Bab ini menelusuri peta sosial jazirah, jalur perdagangan, fungsi Ka'bah, peran imam lokal dan panglima kabilah, serta ketegangan antara nilai tradisi dan tuntutan etika baru. Kita melihat bagaimana wahyu awal tidak lantas memukul mundur struktur lama, melainkan memulai negosiasi panjang antara gagasan baru dan praktek lama. Inti bab, perubahan besar selalu dimulai dari kerja kecil, pengajaran pada rumah, jamuan untuk yang kelaparan, pembelaan atas martabat tiap manusia. Setelah wahyu membuka bab baru, dakwah berlangsung di rumah-rumah, pasar kecil, dan majelis malam. Penerima awal adalah keluarga, sahabat, dan mereka yang merasakan ketidakadilan. Solidaritas personal menjadi modal sosial, makanan dibagi, keluarga yang dianiaya dilindungi, dan pengajaran dipraktekkan dengan keteladanan. Namun respon elit Mekah berupa perlawanan keras, penindasan, pencemaran nama, dan tekanan ekonomi, memaksa komunitas untuk beradaptasi. Adaptasi itu konkret, pembentukan jaringan distribusi bantuan, pembagian peran, yang bertugas mengumpulkan zakat, yang mengurusi keamanan komunitas, dan pengajaran lisan yang sistematis. Praktik-praktik ritual seperti puasa dan sholat menjadi sarana pembentukan disiplin kolektif, bukan sekedar ibadah personal. Bab ini menonjolkan dua hal, bagaimana legitimasi moral harus diikuti kemampuan administratif, dan bagaimana tekanan eksternal mempercepat pembentukan aturan praktis. Kita menyaksikan kelahiran tradisi periwayatan yang ketat, struktur solidaritas, dan latihan-latihan sipil yang kelak menjadi fondasi komunitas politik. Ketika tekanan menjadi tak tertahankan, sebagian komunitas memilih hijrah ke Yathrib, yang kelak dikenal sebagai Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan geografis, ia adalah lompatan organisasional. Komunitas menjadi entitas politik dengan kewenangan untuk merumuskan aturan. Piagam yang dirumuskan di Madinah, Piagam Madinah, adalah contoh awal kontrak sosial plural. Ia mengatur hubungan antar kelompok, menetapkan tanggung jawab pertahanan, dan menjamin hak-hak minoritas dalam koridor kewajiban bersama. Piagam itu dioperasionalisasikan dengan birokrasi sederhana. Hakim lokal menyelesaikan sengketa, petugas mengumpulkan zakat, dan sistem jaminan keamanan merawat rute perdagangan. Penting di sini bukan hanya teks, tetapi praktik konsisten. Warga belajar mematuhi keputusan kolektif, tokoh-tokoh lokal dilibatkan dalam pengelolaan publik, dan etika sosial diwujudkan melalui tindakan. Bab ini membahas konvergensi antara legitimasi religius dan kebutuhan kenegaraan, bagaimana komunitas memformalkan aturan agar dapat mengatur hidup kolektif dalam kondisi krisis. Dengan penguatan posisi, komunitas baru menghadapi tantangan, perpecahan,
peperangan lokal, dan tekanan regional. Konflik-konflik besar pada fase ini bukan sekedar soal kekuatan militer. Mereka adalah ujian norma. Bagaimana memperlakukan tawanan, bagaimana menjaga infrastruktur sipil, dan bagaimana menegakkan hukum saat keadaan darurat. Di samping itu, diplomasi menunjukkan dirinya sebagai alat politik. Perjanjian membuka akses perdagangan, menjamin kebebasan beragama bagi pihak yang tunduk pada kesepakatan, dan memberi ruang bagi konsolidasi internal. Bab ini menguraikan pencarian legitimasi. Kemenangan militer harus diimbangi oleh administrasi yang adil. Setiap peraturan darurat dilihat sebagai preseden, dan kesuksesan politik berkaitan erat dengan kemampuan memelihara kesejahteraan masyarakat. Kita juga menelaah mekanika mobilisasi, logistik, sistem suplai, serta pembentukan pasukan yang diberi gaji, langkah-langkah yang mengubah komunitas agama menjadi aktor kenegaraan. Konsolidasi tidak hanya soal politik, ia menuntut penjagaan pengetahuan. Dari penghafalan lisan muncul pengumpulan teks, rakaman wahyu, catatan peristiwa, dan pengajaran hukum. Lembaga pendidikan awal berbentuk halaqah, majelis belajar, madrasah informal, dan majelis ilmiah. Profesi baru muncul, scribes, periwayat, guru. Mereka menjaga integritas bacaan dan menyusun kurikulum sosial. Lebih jauh, kebutuhan administrasi memunculkan perkembangan praktis ilmu, astronomi untuk kalender dan navigasi, pengobatan sederhana untuk kesehatan publik, dan aritmetika untuk perpajakan dan akuntansi. Bab ini menggambarkan bagaimana tradisi ilmiah lahir dari kebutuhan negara, kombinasi antara penerjemahan, pengajaran, dan dukungan institusional yang kemudian memunculkan pusat-pusat ilmu di kota-kota besar. Wafatnya Rasul bukan hanya duka, ia adalah ujian terbesar bagi komunitas yang baru saja menemukan bentuknya. Tangis menyelimuti Madinah. Sebagian tak percaya bahwa kepemimpinan itu telah berakhir. Sebagian lagi khawatir, apakah persatuan akan retak? Di tengah keguncangan itu, muncul kebutuhan akan stabilitas. Musyawarah berlangsung. Nama yang akhirnya dipilih bukan karena ambisi, melainkan karena kedekatan, kepercayaan, dan keteguhan hati. Abu Bakar. Tugas pertamanya bukan ekspansi, melainkan konsolidasi. Beberapa kabilah yang sebelumnya berjanji setia mulai menarik diri. Ada yang menolak membayar zakat, ada yang mengklaim otoritas religius sendiri. Situasi ini bukan sekedar pemberontakan politik. Ini ancaman pada kesatuan moral dan fiskal negara muda. Abu Bakar memahami satu hal. Jika fondasi goyah, bangunan runtuh. Ia mengambil keputusan tegas untuk menjaga kesatuan hukum dan sistem zakat. Perang Riddah terjadi bukan untuk memperluas wilayah, tetapi untuk memastikan bahwa janji sosial tidak diperlakukan sebagai pilihan yang bisa diambil dan ditinggalkan sesuka hati. Dalam waktu singkat, stabilitas kembali. Namun, Abu Bakar juga menyadari ancaman lain. Gugurnya para penghafal wahyu dalam konflik dapat mengancam kelestarian teks suci. Maka dimulailah pengumpulan naskah Al-Quran dalam satu mushaf terhimpun. Sebuah langkah administratif yang kelak menjadi fondasi standar bacaan. Di masa kepemimpinannya yang singkat, ia membuktikan bahwa keberanian bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam mempertahankan prinsip saat dunia tampak runtuh. Api kecil yang hampir padam itu dijaga, dan darinya, cahaya baru menyebar lebih jauh dari sebelumnya. Jika Abu Bakar menjaga fondasi, maka Umar membangun kerangkanya. Ekspansi wilayah terjadi dengan cepat. Syam, Irak, Persia, Mesir. Namun Umar sadar bahwa kemenangan militer tanpa tata kelola hanya akan melahirkan kekacauan baru. Ia membagi wilayah menjadi provinsi administratif. Gubernur diangkat bukan sekadar karena loyalitas, tetapi karena integritas. Catatan keuangan negara dibuat lebih sistematis. Gaji tentara diatur agar tidak bergantung pada rampasan perang semata. Sistem diwan, daftar gaji dan distribusi, disusun. Pajak tanah dan jizyah diatur dengan prinsip keadilan. Non-Muslim yang tunduk pada perjanjian dijamin perlindungan hukum dan kebebasan beribadah. Umar berjalan malam hari memeriksa keadaan rakyatnya. Ia tak ingin laporan resmi menipu kenyataan. Dalam kepemimpinannya,
Lahir kota-kota baru seperti Kufah dan Basra sebagai pusat militer sekaligus administratif. Jalan-jalan dibangun, pos-pos peristirahatan kafilah diperbaiki. Ekspansi bukan hanya tentang bendera baru di wilayah jauh, tetapi tentang kemampuan mengelola keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Umar memahami bahwa peradaban bukan dibangun dengan pedang saja, melainkan dengan aturan yang adil dan keberanian mengoreksi diri. Ketika wilayah semakin luas, jarak menjadi tantangan. Dialek berbeda, cara baca berbeda. Kekhawatiran muncul bahwa variasi ini bisa menimbulkan perpecahan. Utsman mengambil langkah penting, standarisasi Mushaf Al-Quran. Salinan resmi dibuat dan dikirim ke berbagai wilayah utama. Langkah ini bukan untuk menghapus tradisi, melainkan menjaga kesatuan teks. Namun kepemimpinannya juga menghadapi kritik politik. Tuduhan nepotisme dan ketidakpuasan administratif berkembang. Ketegangan sosial meningkat. Di balik kontroversi, tetap berdiri pencapaian besar. Jaringan perdagangan makin luas, armada laut mulai dibangun, dan ekonomi negara tetap kuat. Namun konflik internal tak terhindarkan. Utsman wafat dalam situasi tragis, peristiwa yang menjadi titik balik dalam sejarah politik Islam. Bab ini menampilkan ironi. Saat teks suci dijaga keseragamannya, manusia masih berjuang menjaga kesatuan hati. Ali naik memimpin dalam kondisi paling sulit. Fitnah, perpecahan internal, mengoyak persatuan. Perang saudara terjadi. Pertempuran Jamal dan Siffin menjadi babak kelam. Perselisihan politik berubah menjadi konflik bersenjata. Ali dikenal karena kedalaman ilmu dan ketegasan hukum. Namun, ia menghadapi tantangan. Bagaimana memimpin ketika legitimasi diperdebatkan? Upaya arbitrase dilakukan. Namun, keputusan politik tak selalu memuaskan semua pihak. Muncul kelompok-kelompok dengan interpretasi ekstrim. Masa kepemimpinannya singkat dan penuh gejolak. Namun, dari masa inilah berkembang tradisi diskursus hukum dan politik yang matang. Karena krisis memaksa umat berpikir tentang batas kekuasaan, legitimasi, dan keadilan. Ali wafat, dan bersama itu berakhir era Khulafaur Rasyidin. Namun nilai-nilai yang ditanam, keadilan, musyawarah, dan integritas, tetap menjadi referensi sepanjang sejarah. Setelah era kepemimpinan yang dipilih melalui musyawarah, muncul model baru, dinasti. Bani Umayyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus. Administrasi menjadi lebih terpusat. Bahasa Arab dijadikan bahasa resmi administrasi. Ekspansi meluas hingga Spanyol di barat dan Asia Tengah di timur. Perdagangan lintas benua berkembang pesat. Namun perubahan model kepemimpinan membawa perdebatan. Apakah legitimasi kini berbasis garis keturunan atau tetap pada kapasitas moral? Dinasti bukan hanya simbol kekuasaan, tetapi juga alat stabilitas. Jalan, sistem pos, dan birokrasi makin rapi. Peradaban bergerak dari komunitas sederhana menuju struktur kekaisaran. Pusat berpindah lagi, kali ini ke Baghdad. Disinilah lahir Baitul Hikmah. Terjemahan karya Yunani, Persia, dan India dilakukan. Ilmuwan Muslim mengembangkan aljabar, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Baghdad menjadi kota kosmopolitan. Ulama, pedagang, ilmuwan dari berbagai latar belakang hidup berdampingan. Ilmu bukan lagi pelengkap, ia menjadi identitas peradaban. Dalam keragaman wilayah dan budaya, diperlukan metodologi hukum. Mazhab-mazhab berkembang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Metode ijtihad, qiyas, dan ijma dirumuskan. Perdebatan ilmiah berlangsung sengit, namun terhormat. Pengadilan menjadi institusi penting. Hukum bukan sekedar aturan, tetapi alat menjaga keseimbangan sosial. Masjid-masjid megah berdiri, kubah, kaligrafi, pola geometris. Seni Islam menolak representasi figuratif dalam konteks religius dan memilih simbolisme abstrak. Arsitektur menjadi ekspresi iman sekaligus kekuasaan. Dari Samudra Hindia hingga Laut Tengah, pedagang Muslim membangun jaringan global. Rempah, sutra, emas, dan ilmu berpindah tangan. Letter of credit awal mempermudah transaksi lintas wilayah.
Ekonomi menjadi nadi peradaban. Peradaban tidak abadi dalam bentuk politiknya. Dinasti jatuh, kota hancur, perang datang. Namun, ilmu, hukum, dan nilai tetap hidup. Dari Andalusia hingga Asia Tenggara, warisan itu bertransformasi. Kejayaan bukan hanya tentang luas wilayah, tetapi tentang kontribusi pada umat manusia. Dari Rasul ke kekhalifahan, perjalanan itu mengajarkan satu hal. Peradaban lahir ketika iman bertemu tata kelola, dan tata kelola dijaga oleh ilmu serta keadilan. Dan kisah itu belum selesai.